Hai hai hai. Halo Scorpio. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau ngebahas tentang jodoh Scorpio ya. Kira-kira siapa orangnya, seperti apa? Sifatnya bagaimana? Saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading. Jadi tidak mungkin itu semua Scorpio jodohnya kayak gini semua, ciri-cirinya nggak mungkin banget. Dan ini adalah fun reading ya sayang. Fun reading cuma buat seru-seruan, bukan beneran. Jadi jangan dijadikan patokan. Kalau misalnya ada yang deket-deket dengan kamu, tapi ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, ya kalau misalnya baik ya why not gitu. Jangan dijadikan patokan video ini ya sayang. Ini hanya buat seru-seruan aja. Terima kasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum ditunggu ya sayang untuk subscribe. Mumpung subscribe itu gratis. Oke, kita mau lihat kayak apa sih. Oke. Untuk Scorpio, di sini ada The Star. Lalu ada Six of Wands dalam kondisi reverse kebalik. Lalu di sini ada Nine of Pentacles dalam kondisi reverse. Lalu di sini ada Seven of Pentacles dalam kondisi reverse. Dan energi utamanya adalah The Hierophant ya. Oke. Kita mau lihat dulu. Well, Scorpio, oke, mungkin pada saat dia ini bertemu dengan kamu, kondisi finansialnya tidak terlalu bagus ya. Karena ini di sini ada, ya ini dia masih berjuang gitu. Terus kemudian, ya tidak terlalu bagus lah kondisi finansialnya. Tapi mungkin nanti ke depan, jadi ke depan jauh ke depan itu, dia akan sukses. Jadi cuman pada saat bertemu kamu mungkin kondisi finansialnya memang harus merangkak dari bawah karena ini di sini ada Seven of Pentacles. Dia harus bekerja keras dan mungkin beberapa kali dia harus tertipu, kehilangan uang gitu ya. Dia mengalami hal itu, kamu mesti siap kalau menjadi pasangannya. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Dia itu orangnya tidak bisa mengatur keuangan, lebih sering besar pasak daripada tiang. Karena nggak bisa ngitung gitu. Jadi pokoknya dia beli itu beli aja, nggak mikir itu ada duit atau enggak gitu. Jadi seringnya seperti itu ya. Dia tidak memikirkan ke depan itu bagaimana. Dia hidup by at present. Dan orangnya ini sepertinya agak skeptis dengan kayak keagamaan gitu. Dia agak skeptis. Bisa jadi dia adalah seorang agnostik ya. Bisa jadi ya. Dia agak skeptis. Jadi misalnya apa? Atau ya inilah dia nggak terlalu taat gitu secara ini secara keagamaan atau secara liturgi itu dia tidak terlalu taat ya. Tapi bukan berarti dia manusia yang buruk, tidak. Karena ini di sini tidak ada indikasi yang mengarah ke arah sana ya. Oke, dan sekarang kita akan menuju untuk ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisiknya dia. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya untuk fun reading atau untuk seru-seruan aja, jangan dijadikan patokan ya. Karena kalau misalnya ini jadikan patokan, kamu akan memblokade diri kamu sendiri ya. Nanti kalau ada yang datang nggak sesuai ciri-ciri, nanti kamu tolakkan kamu yang rugi ya sayang ya. Oke, untuk ciri-ciri fisik di sini ada, oh orangnya gemuk ya. Orangnya gemuk ya. Nggak apa-apa, kalau kamu nggak suka gemuk nanti bisa diajakin olahraga gitu. Gampang ya sayangnya, nggak usah terlalu dijadikan masalah. Oke, lalu apalagi ada ciri-ciri apa lagi di sini? Oke, ini ada dua macam. Jadi dua macam. Hidung besar, ya. Hidungnya juga gemuk ya. Hidungnya besar. Jadi kata orang sih itu hidung hoki. Di sini ada sio kelinci, kamu cari di Google.
Cari taunya yang terdekat dengan kamu ya. Karena ini ya. Lalu di sini ada ini Scorpio. Wah, Scorpio ketemu Scorpio ya. Di sini ada zodiak Scorpio. Oke, lalu apa lagi? Tinggi. Oh, ini berarti tinggi besar ya. Udah gendut tinggi. Jadi dia tinggi besar ya. Orangnya tinggi besar. Sio kelinci. Kemudian zodiaknya bisa Scorpio. Rambut ikal. Iya, rambutnya ikal ya sayang ya. Oke, saya rasa itu aja, nggak usah kebanyakan. Itu jadi ciri-ciri secara fisik adalah dia tinggi besar, sionya kelinci, lalu kemudian Scorpio, zodiaknya hidungnya besar, rambutnya ikal ya sayang ya. Lalu untuk inisial, untuk inisial ini, wait ya, ada apa aja, inisial apa aja gitu. Di sini ada M mama, lalu ada inisial, ini apa ya? Ini inisial J, J jingga, ya. Oh sorry, bukan J, ini L. Ini apa sih? Benar nggak sih? Wait, ini apa ya? Sebentar ya. Ini oke, salah. Ini J jingga, jingga ya. J bener J. J jingga. Lalu ada S susu, lalu ada P papa, ada C citra, ada X ekstra, lalu ada A alfa. Ada 7 inisial di sini ya. Saya ulang lagi ya, ada M mama, S susu, P papa, kemudian ada A alfa, X ekstra, C jingga, lalu ada C citra. Oke, itu untuk inisialnya. Lalu kita mau lihat dia lebih detail lagi. Kira-kira detailnya bagaimana untuk jodoh Scorpio di sini ya. Oops. Travel. Oke, dia orang yang sering jalan-jalan. Entah karena pekerjaannya atau memang hobinya jalan-jalan. Dia orang yang sering jalan-jalan atau mungkin akan LDR. Kalian akan LDR karena ini ada kemungkinan antara dia sering jalan-jalan atau hubungan kalian ini adalah hubungan LDR ya. Bisa jadi sebuah hubungan yang LDR. Lalu career change. Oke. Ini dia berganti beberapa pekerjaan ya. Orangnya mungkin berganti-ganti pekerjaan, atau bisa jadi dia bahkan mungkin bekerja di luar negeri atau pernah bekerja di luar negeri. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kemungkinannya antara dia berganti-ganti pekerjaan atau dia pernah bekerja atau bahkan sedang bekerja di luar negeri. Makanya di sini keluar kartu travel. Ya, Scorpio. Oke, what else? Di sini ada crystals. Oh, ya, connection to crystal and gemstone. Oh, dia mungkin penyuka kristal atau kolektor batu aki. Ya, dia menyukai kristal-kristal gitu. Dia adalah seorang penyuka kristal ya. Lalu apalagi ini saya akan ambil yang terakhir ya. Ini terakhir. Aduh. Dan ini yang terakhir. Oracle cards. Oh, dia juga seseorang yang mempercayai tarot atau termasuk mungkin pernah melihat tarot gitu ya. Dia termasuk ya mungkin sama kayak kamu gitu ya. Dia pernah melakukan reading, terus kemudian dia juga
tidak skeptis terhadap tarot gitu, dia menyukai tarot. Atau mungkin kalau tidak menyukai, pokoknya dia pernah ngerti gitu, ngerti tentang tarot ya. Bisa jadi tarot reader atau pernah ditarot gitu, atau pernah nonton video tarot ya. Jadi dia tidak skeptis, kan ada tuh orang yang dengan tarot aja, ih sirik atau ih apa. Nah, dia tidak seperti itu, dia welcome gitu terhadap tarot, sehingga ya sama gitu seperti kamu juga seperti ini ya, menyukai video tarot, dia sama kebetulan ya. Oke, that's all buat kamu Scorpio readingan kali ini ya. Ini saja yang saya bisa buka untuk jodoh kamu. Sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan patokan. Ini sifatnya adalah fun reading atau seru-seruan ya sayang ya. Oke, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, kalau misalnya kamu mengklaim, ya aku mau gitu, aku mau mengklaim readingan ini. Mengklaim itu artinya readingan ini mau diselaraskan dengan energi kamu gitu ya. Kamu tinggal ketik amin di kolom komentar, kamu katakan aja amin, 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 itu untuk mengklaim. Namanya mengklaim ya sayang ya. Dan buat kamu yang pengen melakukan private reading atau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayang ya, karena membaca tarot reading itu lumayan ya melelahkan. Jadi buat kamu yang mungkin dan tolong ya, kalau misalnya tidak ada korelasinya dengan pekerjaan, teman-teman saya mohon tidak perlu untuk WhatsApp gitu. Dan kalau misalnya kamu bilang, Bunda, budget saya terbatas, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya nanti pada saat Bunda mengadakan free reading gitu, kamu mendapatkan notifikasinya ya sayangnya, dan tidak ketinggalan, kurang lebih seperti itu. Oke. Scorpio, saya dan Cemplon mendoakan agar Scorpio menemukan cinta yang indah dalam perjalanannya ya. Oke, terima kasih. I love you Scorpio. Good luck. Bye-bye.